pemberitaan firman yang kami pelajari pada jam saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir atau kemudian akan bergabung, biarlah mereka senantiasa berada di dalam naungan kasih sayang. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kiranya persekutuan kami melalui Zoom ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Jadi Ya. hari ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita lain kali tanpa sadar kita ini masih buta, tapi kita tidak menyadari kebutaan kita. Misalnya satu contoh ya, orang yang suka merokok, mereka tahu persis, mereka baca di sampul dari rokok itu, merokok adalah merusak kesehatan. Mereka lihat contoh-contoh, ada yang lubang di leher, ada yang kena kanker paru. Tapi kenapa mereka lakukan? Berarti mereka melihat, punya mata tapi tidak melihat. Mereka mendengar macam-macam penyakit yang dari merokok, tapi toh mereka merokok. Berarti mereka punya telinga tak mendengar. Nah, ini yang kita coba bahas ya. Karena lain kali kita juga sering tidak tahu yang mana kita sebenarnya tidak, walaupun kita dengar, kita tidak mengerti. Kita baca, kita tidak mengerti. Nah, itu yang disebut punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Jadi ada dua cerita yang kita mau gabungkan untuk dapatkan satu pengertian. Ayat 35 sampai dengan 45 mengenai permintaan Yakobus dan Yohanes. Baru yang kedua, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yang pertama dulu, siapa yang kira-kira bisa volunteer? Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa ia telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Yang kedua, siapa bisa volunteer? Biasanya udah nyampe. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Laptop 46. kali ya. Ya. Lalu, siapa baca? Bisa Silakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong
ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah ya, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, terima kasih. Jadi ini dua cerita ini sebenarnya di dalam mengakhiri Markus ya. Markus menceritakan Yesus, karya Yesus. Yohanes menceritakan pribadi Yesus. Jadi seperti yang kemarin kita jelaskan di GKA mengenai siapakah Yesus, yang paling penting yaitu siapakah pribadi Yesus dan apa karya Yesus. Nah, di dalam Markus ini menjelaskan karya Markus. Nah, sebenarnya ini sudah di agak akhir ya. Nanti satu waktu kalau ada kesempatan kita akan belajar mengenai Markus 8, di mana Yesus menyembuhkan 2 kali. Nah, ini kalau kita baca begitu saja, kita nggak akan mengerti. Harus dijelaskan supaya tahu kenapa kok Yesus menyembuhkan 2 kali, baru bisa sembuh. Sebenarnya itu dulu, baru ini, tapi kita ambil ini dulu. Jadi untuk melihat kedua kejadian ini, kita akan melihat pertama persamaannya, kemudian perbedaannya, supaya kita bisa menangkap apa dari kedua cerita ini. Yang pertama, Yesus dihadapkan pada permintaan. Jadi Yakobus dan Yohanes, perlu diketahui Yakobus di sini adalah kakaknya Yohanes, bukan adik tirinya Yesus, karena adik tirinya Yesus menulis kitab Yakobus. Kalau sini Yakobus kakaknya Yohanes, anak Zebedeus. Yang pertama persamaannya adalah Yesus dihadapkan pada permintaan daripada Yakobus dan Yohanes di ayat 35, 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jadi mereka bertanya. Jadi Yesus dihadapkan oleh permintaan. Persamaannya Bartimius juga meminta di ayat 47, ayat 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Permintaan. Jadi sama ya. Cerita Yakobus dan Yohanes meminta permintaan, begitu juga Bartimius yang buta ya, meminta juga. Yang kedua, Yesus awalnya menanggapi dengan bertanya. Sama-sama Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, bertanya juga ke Bartimius. Ayat 36. Jawabnya kepada mereka, kepada Yakobus dan Yohanes, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Nah, di Bartimius juga di ayat 51 tanya Yesus kepada Bartimius,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi ada dua persamaan ya. Yang pertama mereka meminta kepada Yesus. Yang kedua Yesus bertanya, apa yang kamu ingin aku perbuat bagi kamu? Sama kepada Yakobus Yohanes, begitu juga Bartimius. Nah, persamaan ketiga, pihak yang mengajukan pertanyaan, mereka sadar siapa itu Yesus, walaupun belum sempurna, mereka sadar apa mereka punya keinginan yang paling dalam, mereka sandarkan karena mereka tahu siapa itu Yesus. Baik Yakobus dan Yohanes maupun Bartimius yang buta. Karena kalau mereka tidak sadar keinginan mereka bisa dipenuhi Yesus, mereka nggak akan bertanya. Jadi mereka bersandarkan kepada Yesus karena mereka tahu siapa itu Yesus. Mereka keinginan yang terdalam mereka tanyakan kepada Yesus sama-sama. Yang keempat, persamaannya muncul lebih halus ya, di bawah permukaan. Jadi nggak jelas ya. Orang harus baca, ada istilahnya read between the line. Jadi kita harus membaca secara tersirat. Apa sih makna secara tersirat? Ya. Dalam kedua kasus ini, kedua pihak mengajukan permintaan karena mereka menderita kebutaan. Yang satu menderita kebutaan fisik, yaitu Bartimius. Yang satu menderita kebutaan spiritual, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kenapa mereka disebut buta secara rohani? Nah, itu kita akan lihat di dalam perbedaan. Jadi perbedaannya begini. Yakobus dan Yohanes meminta kemuliaan. Nah, karena di sini mereka meminta, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Ini meminta kemuliaan. Sedangkan Bartimius meminta belas kasihan. Dia bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau bahasa Inggris, Son of David, have mercy on me. Jadi mercy itu belas kasihan ya. Jadi Yakobus Yohanes meminta kemuliaan. Kemuliaannya Kristus mau duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kalau sudah di kerajaan surga nanti. Bartimius meminta belas kasihan. Yang kedua perbedaannya, Yakobus dan Yohanes berpikir mereka pantas mendapatkan kehormatan. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Yesus. Karena mereka menganggap mereka telah berkorban mengikuti Yesus. Mereka merasa pantas untuk meminta. Tapi karena ini permintaan yang mereka tidak tahu, maka Yesus tidak memberikan jawaban iya kepada mereka. Tapi Bartimius, dia merasa tidak pantas mendapat apa-apa. Dan dia meminta dan dia menerima. Jadi Yakobus dan Yohanes merasa pantas untuk mendapatkan permintaan dari mereka. Yesus tidak menanggapi mereka. Tapi sebaliknya Bartimius yang tidak pantas mendapatkan apa-apa, justru menerima. Bartimius sesuai namanya, itu artinya anak najis. Itu Bartimius itu istilahnya apa? Arti dari nama itu anak najis. Dia datang dengan merasa tidak layak. Yang keempat, Yakobus dan Yohanes sementara secara fisik melihat mereka tidak buta, tapi buta secara rohani.
Mereka tidak menyadari bahwa cara untuk menjadi yang terdahulu atau sebelah kiri dan sebelah kanan harus menjadi hamba dulu. Karena ada kan ditulis di ayat 43. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi inilah kebutaan dari Yakobus dan Yohanes. Meminta sesuatu yang hebat, padahal apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau mau menjadi pimpinan, harus menjadi hamba. Contohnya Yesus sebagai Tuhan datang menjadi manusia dan menjadi hamba. Nah, ini yang Yakobus dan Yohanes ini buta rohani. Bartimius di sisi lain, meskipun buta secara fisik, tetapi ternyata bisa melihat secara rohani. Keinginan yang terdalam bukanlah kehormatan, glamor yang dapat Yesus berikan di kerajaan yang akan datang, tetapi yang dia perlukan Yesus itu sendiri, yaitu kasihanilah aku ya Yesus. Pertanyaan ini, Yesus mengajukan pertanyaan ini untuk ketiga kalinya kepada Bapaknya. Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. 3 kali Yesus memintanya. Ya. Tetapi Tuhan Allah Bapa tidak menjawab, malah disebut memalingkan muka. Artinya Allah Bapa meminta Yesus untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib guna mengamankan kemuliaan dan belas kasihan. Yakobus, Yohanes meminta kemuliaan kepada Yesus. Bartimius meminta belas kasihan. Tapi Allah Bapa meminta Yesus untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib guna mengamankan kemuliaan yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus dan belas kasihan yang disediakan Allah Bapa bagi mereka yang mengakui kebutaan mereka dan berpegang teguh kepada Kristus. Termasuk kita-kita yang sering buta, tapi Yesus telah mengamankan kemuliaan bagi kita dan mendapatkan belas kasihan dari Allah melalui Yesus dan diaplikasikan melalui Roh Kudus kepada kita masing-masing yang percaya, yang merasa kita masih banyak buta tentang rohani. Oleh karena itu kita selalu datang belajar untuk supaya kita selalu dibukakan. Jadi sebelah kiri Yakobus dan Yohanes secara fisik mereka melihat. Sedangkan Bartimius di sebelah kanan secara fisik buta. Yang melihat ini meminta kemuliaan. Yang buta secara fisik meminta belas kasihan. Kemudian James, Yakobus dan Yohanes secara spiritual mereka buta. Meminta berdasarkan tidak akurat, menyadari kekuatan mereka, kami sanggup. Karena ayat 39 ya. 38 dulu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Jadi merasa kekuatan mereka, kami dapat. Itulah buta rohani ya. Karena apa yang Tuhan Yesus minum cawan itu salib. Mana bisa mereka mau menghadapi itu salib. Tapi Yesus bilang, memang kamu akan meminum cawan. Karena sesudah Yesus naik ke surga, pertama Yakobus yang mati dari
dari 11 murid yang ada, itu Yakobus yang pertama mati. Dan itu pada umumnya mati syahid semua ya, kecuali Yohanes. Tapi Yohanes walaupun dipelihara Tuhan sampai umur 90, dia dibuang di Patmos dan hampir direbus dengan minyak yang mendidih. Tapi itu dia diselamatkan. Jadi memang itulah meminum cawan ya. Tapi yang cawan yang Tuhan harus hadapi, tidak ada satupun yang bisa itu ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus meminta 3 kali. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. 3 kali minta. Karena itulah tujuan Yesus ada di dunia ini. Demi mengamankan kemuliaan yang diminta Yakobus dan Yohanes, dan belas kasihan yang diminta Bartimeus, untuk diberikan kepada kita yang merasa kita buta, memohon kepada Tuhan, tolong bukakan mata rohani dan minta kemuliaan dan belas kasihan daripada Tuhan. Nah, yang ketiga, didesak karena kesombongan ya. Mereka karena kesombongan, yang satu dengan kerendahan hati. Karena mereka merasa berhak, dan ternyata dengan kesombongan mereka itu merasa berhak dan mereka sanggup katanya, padahal mereka nggak tahu apa yang cawan itu, itulah kebutaan ya. Dan di Matius 20 ayat 20 mereka menyuruh ibunya yang, siapa yang bisa tolong baca Matius 20 ayat 20? Meminta ibunya untuk mengatakan kalau bisa secara sembunyi-sembunyi ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, itu yang diminta mereka sebelah kiri sebelah kanan ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Ya. Sedangkan yang Bartimeus ini di ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Secara terbuka orang banyak melihat. Jadi berlawanan dengan mereka, dia datang dengan kerendahan hati. Yang 2 orang ini menyuruh ibunya untuk menghindarkan pengamatan dari orang lain. Ya. Akhirnya melahirkan alienation ya, perseteruan ya. Coba saya baca di ayat 41 ya. Mendengar itu, jadi setelah murid-murid tahu permintaan 2 orang ini, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena ini 2 minta secara sembunyi-sembunyi, setelah mereka tahu, mereka marah. Sedangkan Bartimeus ini merasakan kesatuan, ayat 52 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi menghasilkan semacam dia mengikuti Yesus. Bukan seperti yang ke-11 muridnya mendengar atau mengetahui permintaan Yakobus dan Yohanes, mereka marah, terjadi perpecahan. Sedangkan yang ini terjadi persatuan karena si yang sembuh ini mengikuti Yesus. Walaupun gak seterusnya mengikuti. Nah, itu kira-kira yang hari ini kita bicarakan. Tolong tambahkan Pak Pendeta, saya sambil mau ke kamar mandi itu. Ya. Ini satu pelajaran yang Alkitab berikan kepada kita ya, bahwa di tengah-tengah kehidupan jemaat kita bisa melihat bahwa sudah ada orang-orang yang Superman di sana ya,
orang-orang yang merasa mulia, orang-orang yang merasa sangat pantas, bahkan merasa berhak. Saya sendiri mengikuti adanya orang-orang yang merasa sudah memiliki semuanya itu ya, merasa mulia, merasa pantas dan merasa berhak, sehingga mereka di dalam doa seringkali kita mendengar menuntut kepada Tuhan. Bukan saja meminta seperti Yakobus sama Yohanes, tapi menuntut. Mereka Mengklaim, berkata bahwa mengklaim. ia mengklaim sebagai anak Allah, anak-anak Tuhan, berhak Tuhan. Aduh, kita merasa geli mendengarkan doa yang seperti itu. Sehingga seolah-olah Tuhan itu sudah menjadi budak, sudah menjadi hamba mereka. Mereka senang menyebut nama hamba Tuhan, tapi sebetulnya mereka memperlakukan Tuhan itu seperti hamba mereka. Harus ikut apa mereka punya mau. Jadi ini bukan saja satu kebutaan rohani, tapi sudah merupakan satu kesombongan rohani. Karena sudah merasa seperti murid-murid Yesus, seperti ada selalu dekat dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, sehingga merasa sudah merupakan ada merasa sebagai ada special ordinary, sesuatu yang istimewa, sehingga mereka seperti murid-murid itu merasa berhak untuk meminta. Mereka tidak sadar bahwa sepatutnya menjadi seperti Bartimius, sekalipun dia buta fisik, tetapi dia tidak buta rohani. Dia sadar siapa dirinya. Ada sesuatu yang tidak layak, sehingga ia bermohon supaya dia boleh dibukakan, dicelekkan matanya, supaya dia boleh melihat dengan lebih leluasa siapa Yesus itu. Dan dia boleh mengikuti Yesus, menyembah, memuliakan. Kira-kira seperti begitu yang harus kita lakukan. Kita memang sudah mendapat predikat yang istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah dipindahkan daripada kebinasaan ke kehidupan yang kekal, dari dosa menjadi selamat. Tetapi bukan berarti itu menjadi sesuatu kesombongan. Tetapi mungkin kita harus lebih berharap kepada Tuhan, berserah kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh dapat lebih melihat secara utuh bahwa iman percaya kita memang terfokus hanya kepada Yesus. Kita boleh menjadi sepadan, kita boleh menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, menjadi bagian untuk berperanan, menjadi bukti kesaksian. Bukankah begitu yang dimaksudkan dengan hidup di dalam Tuhan? Bukan merasa berhak sehingga menuntut, tetapi Yesus saja berkata, biarlah kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendak dia. Masa kita mau menuntut hal-hal yang sangat istimewa di hadapan Tuhan? Kedudukan yang istimewa sudah diberikan kepada kita. Kita diselamatkan, kita beroleh anugerah, kita beroleh rahmat, penyertaan Tuhan, diberkati. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kita bersyukur bahwa ini menjadi perumpamaan yang boleh kita belajar daripada kisah-kisah ini dari Markus pasal 10 ini. Jadi kita bisa tahu siapa Yesus dan apa peranan dia di dalam kehidupan kita. Dan apa sikap kita kepadanya. Tentu saja Yesus menginginkan kita seperti Bartimius, mengikuti dia apa adanya dengan penuh penyerahan, bersandar, berharap kepada, bahkan mempertaruhkan segala sesuatu di dalam dia. Itu yang selalu menjadi pergumulan saya juga dalam hidup saya ini. Agar saya boleh betul-betul menjadi orang yang
hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga kita boleh terbuka mata rohani kita dan kita boleh belajar bagaimana orang yang merendahkan diri, berharap di dalam pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Sehingga kita bisa saja meminta kepada Tuhan. Ya, kita bisa saja bertanya kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah bukti bahwa kita bersandar pada Yesus. Karena sadar siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Intisari itulah yang saya dapatkan dari apa yang kita pelajari pada saat ini. Terima kasih, Roli. Banyak hal yang saya dapat menimba daripada Markus pasal 10 ini. Mungkin ada yang lain, silahkan. Halo, ada. Saya lagi jalan. bisa tangkap ya? Dengar ya? Ya, bisa. Halo? Ya, Bisa. jelas. Dengar. Dengar sekali. Oh iya. Iya. Memang Tangkap, tapi itu pasangan Apa? nggak kelihatan. seperti itu bang pasangan. Ada kerja ini. Ada di Walmart mau lihat sesuatu. Walmart. Memang apa yang dibilang itu buta rohani. Terus ditambah sama pendeta sombong. Apa sombong rohani. Oh, itu memang mengerikan. Dan itu memang terjadi. Apa yang terjadi di murid Tuhan Yesus sampai sekarang masih ada di gereja. Bahkan ada yang bilang bahwa ini gereja saya. Bukan nama gereja, tapi oh ini gereja saya. Wah. Jadi banyak kali memanfaatkan gereja yang ada. Orangnya tidak aktif di gereja, tapi dia sebar di mana-mana. Dia punya gereja itu. Wah, tidak ada partisipasi di gereja. Jadi sombong. Sombong, buta lagi. Aduh, gimana? Sombong, buta. Kan? Tadi Roli cuma bilang buta. Pendeta tambah bagi. Sombong. Oh, mengerikan memang. Itu memang terjadi. Tapi mereka tidak sadar loh. Udah bertahun-tahun masih buta terus. Sombong masih sombong terus. Aduh. Minta ampun ya. Mau bikin bagaimana itu dia. Ya. Jadi mereka jadi batu sandungan di gereja. Sampai orang lain lari. Karena kelakuan itu. Tapi ngaku-ngaku pengikut Kristus. Gila. Kalau mau bilang seperti Bartholomeus, buta fisik, ikut Yesus. Tapi ini udah buta segala-galanya. Jadi, mungkin kalau cukup cuma berdoa mungkin nggak cukup ya. Mau diapain itu? Udah begitu terus hidupnya. Wow. Saya kira itu aja dulu. Ada pertanyaan. Ya. Kita ada pertanyaan. Ini Yakobus dan Yohanes ini minta kemuliaan belah kiri dan kanan dalam kemuliaan. Berarti dalam ini di sananya itu berarti ada yang duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan itu. Kalau dari statementnya Tuhan Yesus ini berarti ada yang duduk di sebelah kiri dan kanan yang diperkenan. Begitu kira-kira. Jadi nggak jelas itu di dalam Alkitab kan nggak ada yang dibilang duduk sebelah kanan dan tapi Nggak, ini kalimat statementnya Tuhan Yesus kan dibilang Ya, ayat 40. ya ada. Iya itu maksudnya. Tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi berarti ada yang duduk kalau disediakan berarti ya, ada yang duduk. Ya, kan? Tapi kan nggak dikasih tahu siapa. Jadi kita jangan nggak tahu, tapi ada maksudnya kita ada berarti kan? Iya. Karena sebenarnya itu bukan berarti secara fisik ya. Itu kan duduk sebelah kanan, sebelah kiri kan sama kayak Yesus itu duduk sebelah kanan Allah Bapa, bukan secara fisik, tetapi itu diberikan segala kuasa kepada, karena itu biasa kan Tuhan pakai bahasa manusia. Biasa kalau di zaman dahulu, di zaman Alkitab ini ditulis,
setiap kerajaan itu ada yang menang, itu pemimpin itu didudukkan sebelah kanan, itu sudah sama dengan raja, diberikan kekuasaannya. Nah, begitu juga Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu telah diberikan kuasa baik surga maupun apa. Dan itu yang Tuhan Yesus janjikan di Matius 28 itu mengenai amanat agung. Itu telah diberikan kuasa. Nah, jadi lain kali jangan orang baca secara fisik ya itu. Dan kalau toh itu ada, itu kan nanti ditentukan oleh Tuhan, bukan kita mau cari tahu siapa yang kiri siapa kanan. Itu kira-kira. Iya, Tapi kita ada. tidak siapa yang duduk kita tidak perlu tahu, tapi tidak dijelaskan. Tapi ada, itu maksudnya kita kan. Iya, ada ditulis di sini. Tetapi belum tentu itu secara fisik, bisa aja secara seperti yang Yesus duduk sebelah kanan.